السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وإلى أرواح جميع أولياء الله في مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها، khususan ila Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu wa nawwara dharihah, wa dari Sayyidil Walid Abu Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki wa Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki wal Fatimah Al-Baghdadi wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i masyayikhina wa muallimina wa dawil hukuki alaina wa alaihim ajma'in ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddadina wa ajdadina wa amwatil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح أموات هذه البلدة، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ويؤلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah, kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita dalam keadaan sehat wal afiyah, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat berjamaah dari salat maghrib, dan insyaallah kita lanjutkan dengan salat isya berjamaah. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya digolongkan oleh Allah golongan-golongan orang yang diridai oleh Allah, golongan orang-orang yang insyaallah ditakdirkan husnal khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, kita lanjutkan kajian daripada, yaitu malam ini kajian dari fiqhus shalah. Alhamdulillah wa syukurillah sampai kemudian ke rukun yang ke-11 ya, rukun yang 11. Rukun yang ke-8 yaitu duduk di antara dua sujud sudah. Rukun yang ke-9 at-tasi'u yaitu at-tasyahhudul akhir sudah ya. Kemudian rukun yang ke-10 al-qu'udu fit tasyahhudil akhiri yaitu duduk di tasyahud akhir pun juga sudah kita bahas. Kemudian yang ke-11 qala as-sayyidil muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ila anqal babun au babus salati au babun fi kitabis shalah. Baik, tentang masalah salat sampailah al-hadi asyarah sampai ke 12 sampai ke yang rukun ke-11 ya, yaitu as-salatu 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam ba'dahu qaida, yaitu membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
setelah daripada tasyahud qaidah dalam keadaan duduk. Idzil qu'udu ruknun fiha. Jadi duduknya itu rukun, bacaannya juga rukun. Berbeda dengan sujud. Ya. Sujudnya rukun, bacaannya juga termasuk ruku. Rukunya, gerakannya rukun, bacaannya Tapi tasyahud akhir di sini duduknya rukun, bacaannya rukun. Di antara rukun bacaan di tasyahud itu yaitu as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad. Wa aqalluha, paling sedikitnya. Nah, seperti apa sih bacaan salawatnya? Yang sebenarnya yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, yang dicontohkan oleh Rasulullah, ya, nanti kita akan lihat. Nah, salawat yang seperti apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub. Nah, itu kan salawat juga. Nah, salawat nariyah, salawat juga. Salawat yang mana? Ini yang memang dibaca ketika di dalam tasyahud, ya, yang dibaca oleh baginda Nabi Muhammad. Wa aqalluha, paling sedikitnya salawat yang dibaca Allahumma sholli ala Muhammad. Ini cukup. Allahumma sholli ala Muhammad. Au ala rasulihi, atau Allahumma sholli ala rasulih. Tuh. Sholli, Allahumma sholli ala rasulih. Allahumma ya Allah, sholli, bersalawatlah, memberikan rahmat, kasih sayang kepada baginda Nabi Muhammad. Atau Allahumma ya Allah, berikanlah keselamatan, sejahtera, kasih sayang ala rasulihi, terhadap rasulnya, yaitu Allah, rasulnya Allah. Atau au ala nabi, atau Allahumma sholli ala nabi. Tuh. Itu sigotnya ya, boleh. Antum milih Allahumma sholli ala Muhammad, bisa. Allahumma sholli ala rasulihi, bisa. Allahumma sholli ala nabi, bisa. Tuh, ya. Yang penting untuk Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Yang tidak boleh itu Allahumma sholli ala titik-titik. Nah, yang seperti yang kemarin-kemarin itu viral ya. Allahumma sholli ala titik-titik. Allahumma sholli ala titik-titik. Tuh. Saya tidak sebutkan, nanti viral malah. Ditangkap lah saya ya. Ya, jadi nggak boleh. Yang namanya salawat yaitu untuk baginda Nabi Muhammad. Nggak boleh untuk umatnya Rasulullah, nggak ada nasnya. Ya, Allahumma sholli ala Ustadz Rozi, nggak ada. Allahumma sholli ala Bapak Yogi, nggak ada. Ya, namanya salawat untuk baginda Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Rasulih. Allahumma sholli ala Nabi. Tuh boleh tuh. Allahumma sholli ala Toha. Allahumma sholli ala Yasin. Tuh. Allahumma sholli ala Mansur. Tuh, itu semua sifat-sifat atau nama-nama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Yang di dalam kitab ini disebutkan boleh menggunakan kalimat Allahumma sholli ala Muhammad, atau pilih yang kedua Allahumma sholli ala rasulihi. Atau yang ketiga pilihannya Allahumma sholli ala nabi. Ya, bersalawat yaitu atas nabi. Baik. Ada yang bertanya silahkan. Saya buka dari awal. Kalau sudah isya jangan tanya. Udah habis apalagi ada tahlil. Baik. Riwayat daripada bacaan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, setidaknya bacaan salawat itu ya, yang pendek seperti tadi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah, berikan kesejahteraan, keselamatan, kasih sayang untuk baginda Nabi Muhammad wa ala, dan atas ali Muhammad, keluarga Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ya. Nanti akan kita terangkan siapa sih sebenarnya keluarga Rasulullah ya. Apakah Habib aja? Apakah jemaah di sini tidak termasuk keluarga Nabi Muhammad? Nah, begitu ya. Baik. Sayyidina Musa bin Talhah radhiyallahu taala an, beliau mengatakan sa'altu Zaid bin Kharijah.
Saya ketika bertanya kepada Zaid bin Kharijah, qala kemudian berkata, ana sa'altu Rasulullah. Saya bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Zaid. Faqala kemudian Nabi berkata, sallu, ya bertanya tentang masalah salawat ini ya. Sebenarnya apa sih? Nah, ya. Sallu, salawatlah kalian alayya atasku. Wajtahidu fid du'ai, kemudian seriuslah kalian fid du'a. Artinya ketika di tasyahud nih, ketika baca tahiyat kemudian baca salawat. Tuh, bersalawat kepadaku kata Nabi Muhammad. Nah, ini menunjukkan bahwasanya rukun daripada rukun salat yaitu bersalawat tuh. Sallu alayya, salatlah kalian, bersalawatlah kalian alayya kepadaku. Wajtahidu, ketika selesai salawat kemudian berdoalah dengan serius. Wa qulu, mengucaplah kalian salawat itu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tuh. Mesti ada pertanyaan nih. Silakan bertanya, mangga silakan. Biasanya kalau tidak sesuai dengan apalannya dia mesti bertanya. Nah, atau tidak sesuai dengan riwayat. Nah. Sama di sini keterangannya sama ya. Baik tasyahud yang awal atau tasyahud tsani yang kedua. Baik tasyahud yang pertama dengan kedua cukup mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, nanti ada riwayat lain masalahnya. Ya, nanti ada riwayat lain. Baik. Sementara ini yang dipakai oleh kita ya. Ada fi ba'd riwayat ya. Di antaranya alladzi yajuzuhu al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala an ya, yang di antaranya yang diperbolehkan atau dianjurkan atau kalam daripada Imam Nawawi yaitu sebagaimana riwayat ya, sebagaimana riwayat yaitu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian ada tambahan kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidun Majid ya. Yang ini yang sering kita pakai, makanya yang terkenal dengan sholawat Ibrahimiyah. Sholawat Ibrahimiyah sampai kemudian dikatakan paling afdolnya sholawat itu yaitu sholawat Ibrahimiyah tuh. Karena yang dibaca selalu di dalam sholat. Adapun sigot-sigot yang lain apakah tidak bagus? Bagus. Sama semua. Yang namanya sholawat kepada Nabi Muhammad tidak ada buruknya, tidak ada salahnya. Ya. Mungkin dikatakan, oh kalau sholawat ini terlalu lebay deh. Tidak ada lebay untuk Nabi Muhammad. Ya. Memuji Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sholawat itu mau setinggi apapun tidak ada kata lebay. Kadang-kadang kalau terhadap orang lain mesti ada lebaynya. Oh bapak ini yang terhormat, yang mulia, yang agung, ganteng, gagah. Padahal sebaliknya gagah tuh begitu ya. Nah, terus dan wah terlalu lebay dan muji-muji. Kalau Nabi Muhammad tidak ada lebaynya, ya. Untuk Rasulullah tidak ada lebaynya. Baik. Yang disebutkan daripada riwayat Sayyidina Ka'ab bin Ajrah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam innahu kana yaqulu fi shalah. Ketika Sayyidina Ka'ab bin Ajrah ya meriwayatkan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innahu sesungguhnya Nabi Muhammad kana yaqulu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sholati di dalam salatnya, ayat ini tasyahudnya ya. Apa yang dikatakan, apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad? Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Ini yang dibaca oleh Nabi Muhammad. Tuh, lihat riwayatnya sekarang. Riwayat hadisnya yaitu daripada Al-Imam Al-Baihaqi radhiyallahu taala an. Ya.
Baik, ini yang dibaca. Allahumma ya Allah salli bersalawatlah ala Muhammad terhadap Muhammad wa ali Muhammad dan keluarga Muhammad. Kama sallaita sebagaimana engkau memberikan keselamatan, kesejahteraan, salawat ala Ibrahim terhadap Ibrahim wa ali Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Wa barik dan berkahilah ya Allah ala Muhammad terhadap Muhammad wa ali Muhammad dan keluarga Muhammad. Kama barakta seperti engkau berkahi ya Allah ala Ibrahim terhadap Ibrahim wa ali Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Innaka Hamidun Majid, maka sesungguhnya engkau ya Allah adalah zat Hamidun yang terpuji dan maha belas kasih sayang. Tuh. Jadi begitulah artinya kita berselawat kepada Nabi Muhammad yaitu sesuai dengan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sekarang itu keluarga Nabi Muhammad itu siapa? Di Ali Muhammad kita dapat kalau begitu. Karena di sana ada beberapa yang mengatakan yang namanya keluarga Rasulullah, ada yang mengatakan Banu Hashim, kemudian ada Banul Muttalib, ada dikatakan Azwaj, yaitu apa namanya istri-istri Rasulullah atau abna, anak-anak Nabi Muhammad atau keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan al-atqiya min ummati, orang-orang yang takwa kepada Allah, yang soleh, yang takwa kepada Allah, yang beriman kepada Allah daripada umat Nabi Muhammad, mereka yang juga yang termasuk keluarga Nabi Muhammad. Ada yang mengatakan semua umat Nabi Muhammad itu adalah keluarga Rasulullah. Jadi kalau sudah kita mengambil pendapat semua umat Nabi Muhammad keluarga Rasulullah, maka kita ini dari satu sama yang lain mendapatkan doa daripada sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillah, maka jadi orang yang takwa kepada Allah agar termasuk daripada keluarga Nabi Muhammad. Ya, ada yang mengatakan al baiti Rasulillah, keluarga Nabi Muhammad, keluarga rumah Rasulullah. Tuh. Ada yang mengatakan seperti itu. Banyak pendapat-pendapat, ya, tapi kita ngambil pendapat yang lebih jumhur aja, yang lebih umum saja. Semua umat Nabi Muhammad itu adalah keluarga Nabi Muhammad. Karenanya ulama di sini kadang-kadang sebagian ulama ini menafsirkan atau memberikan keluarga Rasul Ahlul Baiti Rasulillah itu ada dua macam. Ada yang duriyah. Kalau namanya duriyah ini sudah jelas keluarga Nabi Muhammad. Ya, yang namanya duriyah ini sudah jelas keluarga Nabi Muhammad. Keluarga Nabi Muhammad. Duriyah ini yang ada keturunan silsilah darah. Ya, jadi di diri seseorang itu ada darah Nabi Muhammad, itu dia dikatakan duriyah. Seperti sekarang ada Habib, tuh ya. Dan Habib ini sendiri gak sembarangan. Gak semua hidung yang mancung itu Habib. Gak semua kemudian orang yang berewok Habib. Tidak. Gak kemudian orang yang mancung berewok pinter bahasa Arab Habib. Bukan. Ya. Itu butuh proses. Makanya sekarang ada apa namanya ada Roisul Alawin. Yaitu artinya apa namanya yang bagian untuk melihat silsilahnya dia atau sambungnya dia kepada baginda Nabi Muhammad, sanadnya itu. Atau apa namanya ya. Hakada. Jadi memang benar-benar hati-hati kalau sekarang ya. Banyak kadang-kadang orang yang mengaku Habib ya. Gara-gara apa? Gara-gara sekarang ini kan banyak orang sudah pinter semua kan. Orang pada tahu semua bagaimana mengagungkan Rasulullah, mencintai Rasulullah, mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu keberkahan. Bagaimana kita mencintai Rasulullah kemudian benci kepada keluarga Nabi Muhammad. Itu seakan-akan tidak masuk akal ya. Tidak masuk akal, dan menurut akal itu tidak diterima oleh Nabi Muhammad. Enggak mungkin ya kita ini punya cucu, kemudian cucu kita dimusuhi orang lain, kemudian kita ini rela. Enggak mungkin. Begitu juga Nabi Muhammad. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mempunyai cucu keturunan Rasulullah, kemudian dibenci, dicaci, Nabi Muhammad enggak mungkin rela. Itu basyariah, itu basyariah. Basyariah ini sifat manusiawi. Seperti kita-kita sudah seperti kita-kita. Kita punya cucu, punya cicit, mesti oh, ini cucu saya, ini keturunan saya, diganggu oleh orang lain, dihina oleh orang lain. Itu mesti kita ini ada giroh, tidak suka, tidak ridho. Makanya ulama sering mengajak kepada kita untuk mencari ridhonya Nabi Muhammad. Tidak cukup hanya mencintai Rasulullah saja, tetapi harus mencintai apa yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Apa yang dicintai oleh Nabi Muhammad? Oleh Nabi Muhammad. Itulah yang namanya dikatakan cinta. Cinta yang sejati itu bukan yang mengharap. Makanya dikatakan cinta yang benar-benar cinta. Cinta kepada seorang wanita saja. Mencintai apa yang dicintai oleh dia. Luar biasa. Punya istri yang dicintai. Jalan-jalan dengan suaminya. Ke pasar Tanah Abang. Istri cuma hanya ngeliat begini doang. Kenapa, Dik? Kepengen tas itu? Ya, kepengen sih, Bang.
Bang, borong semua, turunkan semua itu yang ada atas. Oh, itu namanya cinta tuh. Ah, iya bang nggak? Udah nggak usah ditanyakan lagi sudah, nggak usah ditanyakan lagi tuh. Begitu juga ketika ada orang yang mencintai keluarga Nabi Muhammad, ya, mengikuti dan mencintai ajaran Rasulullah, itu sudah otomatis mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak usah dikatakan dengan lisan, saya cinta Nabi Muhammad, saya cinta Rasulullah, saya iman kepada Nabi Muhammad. Tapi nyatanya benci terhadap yang dicintai oleh Rasulullah, tidak menjalankan apa yang dijalankan, diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Itu bukan cinta namanya. Itu namanya cinta ondel-ondel. Ya. Ya, makanya hati-hati ya, hati-hati. Makanya di sini sampai kemudian Nabi berdoa, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kita saja yang diperdebatkan mana keluarga Nabi Muhammad, kita saja masuk dalam kategori keluarga Rasulullah, apalagi dzurriyyah Nabi Muhammad, apalagi yang di dalamnya ada darah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, mudah-mudahan kita semuanya insyaallah dapat barokahnya. Amin Allahumma amin ya. Kita doakan ulama-ulama kita ya, guru-guru kita semua insyaallah dalam keadaan sehat walafiat ya. Walaupun cuaca seperti ini ya, ojo takut, jangan khawatir ya. Sudah cuacanya memang ya, cuaca pilek, cuaca flu, agak sedikit demam ya. Mudah-mudahan insya Allah COVID ini nggak punya keturunan. Cukup dah, sampai cucu saja aja Omikron ini sekarang. Ini kan cucunya COVID namanya kan. Iya, mudah-mudahan nggak punya keturunan lagi deh. Artinya mati sudah nggak punya keturunan. Nah, masih banyak keturunan keluar lagi nanti. Cicitnya keluar lagi, susah lagi nanti. Pas masalahnya keluarnya cicitnya nanti pas bulan Ramadan setahun sekali. Jadi bener orang hamil itu kan lahir kan setahun sekali. Nah, jadi setiap bulan Ramadan ya. Mudah-mudahan saya doakan, mudah-mudahan nggak punya keturunan lagi COVID-nya. Ya. Ya Allah, hakata. Mudah-mudahan sehat semuanya insya Allah ya. Jadi cuaca memang cuaca yang memang tidak kadang apalagi yang tubuh-tubuh yang kurang fit memang terbawa pilek, batuk, agak sedikit demam, makanya makan buah-buahan yang seger-seger ya, konsumsi ya, sayur-sayuran yang bagus ya. Insyaallah mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Baik. Ada yang bertanya? Silakan. Yang berikutnya terkait tentang masalah di dalam kalimat sayyid. Kalimat sayyid. Nah, sebagian kadang-kadang dia bacakan Allahumma sholli ala Muhammad. Ada sebagian baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik. Dalam hadis disebutkan. Baik. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari. Al-Imam Bukhari. Hadis yang sahih. Dari Sayyidina Malik. An Sayyidina Malik bin Huwairis radhiyallahu taala an. Beliau Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan sallu kama raaitumuni usolli. Ini hadis yang sahih ya. Sallu ini ingat baik-baik. Sallu kama raaitumuni usolli. Ini hadis sahih di dalam riwayat Imam Bukhari. Riwayatnya Sayyidina Anas ya. Sayyidina Anas atau Sayyidina Malik bin Al-Huwairis ya, mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli, seperti dikatakan oleh Nabi Muhammad, salatlah kalian atau salawatlah kalian kama ra'aitumuni usolli, seperti kalian melihat aku salat atau seperti kalian melihat aku ini salat. Ya salat, namanya salat juga di dalamnya ada salawat. Salawatnya Nabi Muhammad seperti apa tadi? Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Itu doa ya. Itu salawat ya. Tadi ada riwayatnya. Nabi mengatakan salawatlah kalian, salatlah kalian seperti engkau melihat aku salat. Ini hadis riwayat sahih. Ya. Jadi menurut pendapat yang ini berarti butuh tambahan sayyid apa tidak? Butuh tambahan sayyid apa tidak? Nah, yang tambahan sayyid itu dari mana? Mari kita lihat. Yang kedua, ulama tasawuf, al-ulama'u min ahli tasawuf ya.
itu adalah termasuk adalah ulama ahli adab. Apa ahli adab? Contoh sekarang. Etis gak kira-kira? Sama atasan ngomong, contoh atasannya Pak Salman. Ngomong, Man Salman. Sama atasannya, kira-kira pantas apa enggak? Man Salman, saya mau izin, mohon maaf ya. Enggak ada. Mesti Pak. Atau yang tertulis, Bapak yang terhormat. Enggak disebutkan. Bapak Presiden yang terhormat. Tuh, Presiden gelarnya terhormat lagi tuh. Disebutkan Pak Tuhan. Ada gak kadang-kadang tertulis atau mengatakan atau khitobah atau ceramah atau pidato mengatakan di depan ada Bapak Presiden, Bapak atau Pak Widodo yang dimuliakan oleh Allah. Kagak ada. Bapak Presiden yang terhormat yang dimuliakan oleh Allah. Begitu kan? Ini kepada baginda Nabi Muhammad. Seakan-akan menurut ahli tasawuf dan orang ahli adab tidak pantas ngomong Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Muhammad itu siapamu? Muhammad itu siapamu? Nabimu. Allah saja tidak sebutkan secara langsung. Ini Nabi Muhammad kan mencontohkan di dalam salawatnya. Enggak mungkinlah Nabi Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi menurut akal masuk akal. Ini sanggahan daripada orang-orang ahli adab tasawuf. Orang ahli adab. Nanti dari mana landasannya? Nanti kita akan lihat. Dari mana adab itu? Makanya ulama sekarang di sini al-amru muqaddam alal adab. Ada yang mengatakan al-adab muqaddam alal amr. Jadi perintah itu lebih didahulukan daripada adab. Ada yang mengatakan ulama, lain mengatakan al-adabu muqaddam alal amr. Tidak. Sopan itu lebih didahulukan daripada perintah. Tuh. Mari kita lihat. Kalau pendapat yang pertama, sallu kama ra'aitumuni usolli, ini berarti menunjukkan apa? Al-amr muqaddam alal adab. Perintah lebih didahulukan terhadap adab. Perintahnya Nabi Muhammad, sallu, salatlah kalian seperti aku salat. Salawatnya Nabi Muhammad bagaimana dalam bentuk bacaan salawatnya? Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Baik. Seperti riwayat Sayyidina Aisyah yang kedua sekarang. Sekarang yang al-adabu muqaddam alal amr. Adab didahulukan terhadap perintah. Jadi jangan ente mengatakan ala Muhammad, tapi kasih embel-embel Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Kan tidak ada di dalam riwayatnya. Nabi Muhammad sholatnya tidak ada sayyid. Ya, tapi kita sebagai umatnya tidak pantas menyebutkan Muhammad. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sini Allah ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Disebutkan begitu, tidak mengatakan ya Muhammad, tidak dalam Al-Qur'an. Kecuali di belakangnya diembel-embelkan. Itu dengan kalimat nabi, dengan kalimat rasul. Allah tidak langsung pernah dalam Al-Quran tidak ditemukan Muhammad, tidak ada. Kecuali ada embel-embel Rasul atau An-Nabi. Yo, coba lihat dalam Al-Quran. Nah. Nah. Ya, baik. Nah, ya kata. Ini artinya masuk seperti itu, tapi di sini adalah pilihan ya, pilihan ya. Antum mana yang mau dipakai silahkan. Antum pakai yang al-amr muqaddam alal adab atau pakai al-adab muqaddam alal amr, terserah. Inti pakai tanpa sayyid, inti pakai dengan sayyid, mangga silahkan. Yang penting ojo berantem, gitu loh maksudnya. Jadi kita terangkan begini, ini biar sama-sama jelas kedudukannya. Yang tidak pakai sayyid, memang sudah ada nasnya dari Nabi Muhammad, sallu kama ra'aitumuni usolli. Bagus, karena memang ini dari Nabi Muhammad. Yang pakai sayyid jangan disalahkan, karena juga ada landasannya. Mari kita lihat riwayat Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Aisyah, ketika Nabi Muhammad memerintahkan Sayyidina Abu Bakrin, Sayyidina Abu Bakar, an yusalliya bin nasi
hendaknya atau sholat dengan orang lain, dengan yang lain. Tuh, jadi ketika Nabi Muhammad perintahkan, ya Abu Bakar, ente sholat duluan deh sama yang lain. Ya, fi maradihi, ketika Nabi Muhammad sakit waktu itu, Rasulullah sakit. Fakana yusalli bihim, maka kemudian ketika Nabi sakit, perintahkan Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakar, ente sholat jadi imam bersama yang lain. Kata Nabi Muhammad, berangkat Sayyidina Abu Bakar. Ini adalah perintah dari Nabi Muhammad. Kemudian di dalam riwayat Urwah, Sayyidina Urwah, fawajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Sayyidina Abu Bakar salat, nih, Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapati, fawajada Rasulullah, mendapati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam dirinya khifatan, ringan di dalam sakitnya. Artinya sudah rasa enakan lah gitu, dari enak. Fakharaja, kemudian Nabi Muhammad karena sudah merasa enak dari sakitnya, keluar Nabi Muhammad ikut salat. Tuh. Fakharaja faida Abu Bakrin ya ummun nas. Maka seketika itu Sayyidina Abu Bakar sedang mengimami salat. Falamma ra'ahu Abu Bakrin istakhara, maka ketika Sayyidina Abu Bakar tahu Nabi Muhammad ada di belakangnya masuk di dalam barisan shaf, Sayyidina Abu Bakar istakhara, mundur Sayyidina Abu Bakar. Tadi jadi imam, mundur ketika Nabi Muhammad ngelihat, Nabi Muhammad kok datang nih? Tadi diperintahkan saya suruh dia sholat. Ternyata Rasulullah sudah mendingan keluar, masuk dalam barisan shaf. Kemudian tahu Sayyidina Abu Bakar kalau Nabi Muhammad itu adalah, ya, tahunya bagaimana? Jangan ditafsir lagi ya. Jangan ditafsir lagi. Enggak khusyuk dong sholat Sayyidina Abu Bakar. Kok bisa tahu di belakang ada Rasulullah? Ya, Nabi Muhammad ini bisa diketahui jejaknya Nabi Muhammad berhari-hari karena wanginya Nabi Muhammad. Tuh, duduk di satu tempat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini orang pasti tahu, Nabi Muhammad tadi kesini nih Rasulullah. Dari apa? Dari aroma baunya. Wanginya luar biasa Rasulullah. Kenapa? Keringatnya Nabi Muhammad itu adalah kasturi. Ya, keringatnya Rasulullah. Jadi jangan heran. Dari mana Sayyidina Abu Bakar tahunya kalau Nabi Muhammad datang nih? Sudah jelas mungkin dengan cara bau yang khasnya Rasulullah. Ini Nabi Muhammad datang. Mundur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, siapa namanya Sayyidina Abu Bakar? Mundur. Ya. Kemudian fa asyara ilaihi, Nabi Muhammad memberikan isyarat kepada Sayyidina Abu Bakar, berikan isyarat bahwasanya tetap di tempatnya. An kama anta, jadi memberikan isyarat kepada Sayyidina Abu Bakar, tetap di posisimu. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad ketika itu tidak bisa berdiri, masih lemas. Jadi duduk Rasul sallallahu alaihi wasallam salatnya, kemudian khida Abi Bakrin, di samping Sayyidina Abu Bakar. Jadi ini imam nih, ini di depan nih, Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah masuk, ini makmum nih, ini gelas ini makmum. Kemudian Nabi Muhammad duduk jejer dengan Sayyidina Abu Bakar. Ya, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berikan isyarat tetap ya Abu Bakar. Ila jambihi, kemudian Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk salat di pinggirnya Sayyidina Abu Bakar. Fakana Abu Bakrin yusalli bi salati Rasulillah. Tapi tetap Sayyidina Abu Bakar tidak jadi imam. Sayyidina Abu Bakar ikut gerakannya Nabi Muhammad, yang di belakang ikut gerakannya Sayyidina Abu Bakar. Begitulah cara sholatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, mendahulukan adab daripada Tadi kan diperintahkan, mahlan, tetap di tempatmu, itu isyaratnya. Tapi Sayyidina Abu Bakar tetap bermakmum kepada Nabi Muhammad, padahal tadi perintah. Makanya di sini ulama mengatakan al-adabu muqaddam alal amr. Yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar mendahulukan adabnya daripada perintahnya. Dan itu tidak disalahkan oleh Nabi Muhammad. Tidak disalahkan, tidak kemudian jangan begitu Abu Bakar, enggak boleh begitu, tidak. Nabi Muhammad ridho dengan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar, mendahulukan adab daripada perintah. Di sini ahli tasawuf mengatakan Sayyidina kepada Nabi Muhammad itu adalah sopan santun panggilan, maka ditambahkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi boleh. Baik, riwayatnya yaitu dari Sayyidina Al-Imam Al-Bukhari. Hadis ini sama-sama sahihnya. Pilihan sekarang, mangga silakan. Yang pakai Sayyidina boleh, yang tidak pakai Sayyidina juga boleh. Yang penting yang tidak pakai Sayyidina, jangan salahkan yang pakai Sayyidina.
Yang pakai Sayyidina, jangan salahkan yang karena tidak pakai Sayyidina. Masing-masing punya pendapat yang sudah ada dalilnya. Amin Allahumma. Wis, yang salah iki yang silahkan. Nah, nah, nah. Karena ini benar. Begini, kalau saya mengatakan lebih afdol ala sayyidina karena kita yang memang pakai sayyidina. Tapi belum tentu menurut mereka lebih afdol. Karena ini kan di dalam sholat. Tuntunan di dalam sholat yang sama-sama sudah sahih. Jadi kalau saya katakan karena saya pakai sayyidina, mangga silakan. Itu yang lebih afdol menurut saya. Kan begitu kan, menurut saya. Jadi saya kalau katakan Ustadz lebih afdol mana? Ya kalau menurut saya lebih pakai sayyidina. Karena di dalam sholat pun, di luar sholat pun tetap pakai sayyidina. Ini praktek di dalam sholat. Praktek di luar sholat jangan dipakai. Karena hadis ini cuman hanya di dalam sholat. Di luar sholat jangan pakai Muhammad. Kagak benar itu. Ya, kepada presiden aja bapak yang terhormat. Kepada Nabi Muhammad pakai Muhammad doang. Ini kan di dalam sholat. Sholat lah. Berarti di luar sholat benar apa tidak? Tidak pakai sayyidina. Makanya kita sebagai umat Nabi Muhammad yang beradab kepada nabinya mencontoh. Ya siapa yang dicontoh? Allah yang kita contoh. Allah saja menghormati baginda Nabi Muhammad. Begitu dengan panggilan yang halus luar biasa. Ar-Rasul, An-Nabi, Al-Ummi. Itu panggilan, julukan Allah kepada baginda Nabi Muhammad. Kita kepada Rasulullah masa tidak mengomong Sayyidina Muhammad. Nah ini yang dimaksud kita. Ini kan di dalam sholat. Terima kasih atas pertanyaannya dan sebagainya. Memang ini yang harus kita jelaskan ya. Memang ini yang kita harus. Jadi di dalam sholat ini kan bahasa mana yang boleh, mana yang tidak. Silahkan nanti pakai dua-duanya. Pakai Sayyidina mangga, tidak pakai Sayyidina juga silahkan. Tapi kita sebagai umat Nabi Muhammad ya kurang pantas saja kepada Rasulullah kalau tidak menyandingkan dengan Sayyidina Muhammad. Makanya kadang-kadang kita Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Oh, begitu. Jadi lengkap di kabeh no wis. Entekno untuk Nabi Muhammad itu bagus. Tidak ada lebay untuk Nabi Muhammad. Karena memang Nabi Muhammad pantas untuk dipuji. Setelah memuji Allah, yang pantas adalah memuji Nabi Muhammad. Selain dari Nabi Muhammad, tidak boleh kita terlalu lebay. Paham tidak paham kira-kira? Paham insyaallah ya. Baik, yang bertanya yang lain silahkan, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah. 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 Iya. Memang sedang menjadi imam. Makanya di sini Sayyidina Abu Bakar istakhara, mundur Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Bakar. Mundur sedikit. Nabi Muhammad kalau memberi isyarat tetap di tempat. Isyarahnya Rasulullah tetap di tempat. Tapi tetap Sayyidina Abu Bakar mundur nih. Mundur tetap Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar tetap mundur. Maka kemudian Nabi Muhammad berjejer dengan Sayyidina Abu Bakar. Ya, Sayyidina Abu Bakar kemudian mengikuti gerakan Nabi Muhammad. Yang lain ngikutin gerakan Sayyidina Abu Bakar. Nah. Yang berlaku. Jadi kemudian Sayyidina Abu Bakar bermakmum kepada Nabi Muhammad. Sayyidul Musyarri, tidak masalah. Yang punya syariat adalah Nabi Muhammad. Jadi naam. Iya, jadi kalau kita nih sebagai sesama umat, contoh mungkin kita lagi sholat nih, ada guru nih, kita mundur. Tidak bisa seperti itu. Tidak bisa. Jadi ambil yang bagus yaitu al-amr muqaddam alal adab. Al-amr muqaddam ala. Ini Nabi Muhammad masalahnya. Ini Rasulullah masalahnya. Kekasih Allah, nabinya, sahibul musyarri, yang punya syariat yaitu Nabi Muhammad. Mundur Sayyidina Abu Bakar. Apapun yang terjadi yang dikata Nabi Muhammad, diam ya Abu Bakar, tetap mundur Sayyidina Abu Bakar. Karena apa? Ini adalah Rasulullah. Nanti ada riwayat lain. Baik.
Di dalam riwayat yang lain, Sayyidina Sahal bin Sa'ad As-Sa'di radhiyallahu taala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih pertanyaannya semuanya. Insyaallah membantu ya. Yang lain yang mungkin lupa untuk bertanya dan sebagainya. Baik. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahaba ila Bani Amr bin Auf liyusliha bainahum. Fahanatis salatu waqta salatil asri. Faja'a al-mu'adzilu ila Abi Bakrin. Faqala atusalli lin-nas fauqima. Jadi dikatakan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi atau bepergian ya kepada satu kabilah yang namanya kabilah Amr bin Auf untuk mendamaikan ketika mereka itu bertikai ya. Kemudian ketika sampai di sana faja al-mu'adzilu ila Abi Bakrin. Datanglah ya. Nah, enggak apa-apa. Dia punya penyakit ini. Ya, punya penyakit medis ya. Mudah-mudahan sehat, sembuh. Baik. Faja al-mu'adzilu ila Abi Bakrin. Maka datanglah kemudian ya, tenangkan saja. Faja al-mu'adzilu ila Abi Bakrin. Ini mau ngajar lagi apa enggak nih kira-kira? Enggak apa-apa itu cuman ayan aja enggak apa-apa. Enggak apa-apa ayan aja. Biarkan. Biarkan nanti sembuh sendiri dia. Sembuh sendiri. Nah. Sering ya. Nah. Kelihatan. Nah. Medis ya. Tenang, ntar juga sadar sendiri. Baik, saya punya saudara lebih parah daripada ini. Nah, saya punya saudara lebih parah dari ini. Tapi alhamdulillah, insyaallah mudah-mudahan semua kita insyaallah lanjut apa tidak nih kira-kira. Ya, baik. Faja'al mu'adzinu ila Abi Bakrin, ya. Maka ketika salawat dulu deh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abda wa shifaya wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Semuanya Allah ala Muhammadin wa dawaiha wa afiyatil abdani wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Baik. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi kepada satu kaum atau kabilah namanya Amr bin Auf untuk liyusliha bainahum, ya, mendamaikan di antara mereka ketika ada permasalahan. Fahanatis salatu, tahu-tahu masuk waktu salat asar. Faja'al mu'adzinu ila Abi Bakrin. Sayyidina Bilal kemudian datang kepada Sayyidina Abu Bakar. Ya Abu Bakar, atusalli linnasi fauqima. Apakah ditegakkan sholat atau apakah engkau mau sholat? Nah, artinya ini waktu sholat sudah masuk. Qala, kemudian Sayyidina Abu Bakar berkata, iya, tegakkan sholat. Fasalla Abu Bakrin, maka kemudian Sayyidina Abu Bakar sholat. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sayyidina Abu Bakar kemudian menjadi imam, tahu-tahu datang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wan nasu fis salati, dan yang lain makmum sudah dalam keadaan salat. Ini Sayyidina Abu Bakar jadi imam, yang lain sudah jadi makmum dalam keadaan salat. Ya, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk di dalam salat, fa waqafa fis saffi, kemudian Nabi Muhammad berdiri di dalam shaf yang pertama tuh. Shaf yang pertama. Fa saffaqan nas. Ketika Nabi Muhammad masuk di dalam salat,
Ini orang-orang pada begini semua. Gini semua. Tuh. Ini orang-orang laki-laki nih, sahabat. Gini semua. Tuh. Wa kana Abu Bakar la yaltafi. Sayyidina Abu Bakar gak noleh. Sayyidina Abu Bakar gak noleh. Fi salati, dalam salatnya. Falamma aktsaron nasu at-tasfiq. Semuanya kemudian gini semua. Ngasih isyarat semuanya. Semuanya ngasih isyarat. Iltafata, baru ngeliat tuh. Noleh Sayyidina Abu Bakar. Faro'a Rasulullah, tahu-tahu di belakang ada Nabi Muhammad. Fa'asyara ilaihi Rasulullah, Nabi kemudian memberi isyarat. Ini cerita yang kedua nih ya. Memberi isyarat kepada Sayyidina Abu Bakar, animkus makanak, tetap di tempatmu. Ini langsung saja ya, biar cepat ya. Farafa Abu Bakar, Nabi Sayyidina Abu Bakar kemudian ketika Nabi Sayyidina Rasulullah mengisyaratkan tempat, tetap di tempatmu. Sayyidina Abu Bakar angkat tangan. Alhamdulillah. Begitu. Artinya apa? Ada isyarat dari Nabi Muhammad untuk tetap di tempatnya. Untuk tetap di tempatnya. Tapi setelah itu Sayyidina Abu Bakar mundur. Mundur ke belakang Sayyidina Abu Bakar tuh. Hatta istawa fi saffi, kemudian sama di dalam safnya dengan Nabi Muhammad. Tuh. Jadi dempet. Wa taqaddama Rasulullah, kemudian Nabi Muhammad maju ke depan fa shalla bihim, dan salat dengan yang lain. Tuh. Jadi ketika Sayyidina Rasulullah memberikan isyarat kepada Sayyidina Abu Bakar untuk tepat di tempatnya, angkat tangan, hamidallah, memuji kepada Allah, mundur, kemudian jejer di saf yang pertama, Nabi Muhammad kemudian maju ke depan. Posisi imam digantikan oleh Nabi Muhammad. Falamma insarafa, ketika selesai, Nabi berkata, "Ya Abu Bakrin, kenapa kamu tadi tidak mau atau kamu mundur ke belakang? Kenapa kamu tidak tetap jadi imam?" kata Nabi Muhammad. Kemudian Sayyidina Abu Bakar berkata, "Maka nalibni Abi Kuhafah antusalli baina yaday Rasulillah." Ya Rasulullah, siapa saya ini? Putra Abi Kuhafah. Abi Kuhafah ini adalah ayahnya Sayyidina Abu Bakar, namanya Utsman. Jadi Abu Bakar bin Utsman. Julukannya abahnya Utsman ini yaitu Abi Kuhafah. Siapa ini ya Rasulullah? Saya ini siapa? Putranya Abi Kuhafah ini. Yang sholat, ketika sholat di sisinya ada Nabi Muhammad. Saya ini siapa jadi imam? Sedangkan di belakang di sisinya ada Rasulullah. Jadi itu yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Nabi mengatakan, "Mali ra'aitukum." Ketika selesai ngomong dengan Sayyidina Abu Bakar, barulah kepada jemaah, "Saya ngelihat kalian itu kok banyak yang begini, kenapa?" Kata Nabi Muhammad, "Kenapa? Man rabahu syai'un fi sholati falyusabbih." Barang siapa yang ketika merasa ada sesuatu di dalam sholatnya, maka bertasbihlah, subhanallah. Begitu kata Nabi Muhammad. Fa innahu idza sabbaha ultufita. Ketika nanti makmum bertasbih subhanallah, mesti imam akan menoleh. Itu kata Nabi Muhammad. In ilaihi wa innama at-tasfiqu linisa. Karena tasfik ini adalah untuk perempuan. Tuh, itu awalnya tuh. Kemudian jadilah syariat perempuan ketika mengingatkan imam dengan tasfik, tepuk tangan begini. Bukan begini ya. Bukan begini. Ini doro iki, doro. Ya, jadi cukup. Cukup. Itu aja, ya. Ya tasfik itu ya. Nah itu makanya di sini ada beberapa. Yang pertama yaitu adab didahulukan. Yang kedua yaitu at-tasfik ini untuk perempuan. Bagi laki-laki subhanallah. Cukup ya. Karena sedikit saya catat aja. Kemudian ada hadis yang mengatakan la tusayyiduni masjidati. La tusayyiduni fi shalah. La tusayyiduni fi shalah. Ada riwayat mengatakan jangan kalian mengatakan sayyid kepadaku dalam salat. Tuh berarti benar tadi itu yang mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Hadis lain mengatakan la tusayyiduni. Ini dikatakan oleh ulama ini hadis tidak ada sumbernya. Jadi tidak boleh dipakai. Ya, jadi tetap bahwasanya kita orang ahli adab pakai sayyidina, mangga yang pakai sallu kama ra'aitumuni usolli itu di dalam salat, tapi kurang etis menurut kita, apalagi di dalam luar sholat, karena yang sudah mencontohkan adab ini adalah Allah. Baik, paham tidak paham? Cukup insya Allah ya, karena isya sudah masuk. Mudah-mudahan insya Allah kita dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sedikit mulahadhah di sini, mulahadhah di sini mengenai sholawat ya. Sholawat itu yang wajib lil Imam Asy-Syafi'i. Karena sebagian madhab tidak mewajibkan yaitu salawat. Mungkin diantaranya besok kita akan bahas. Diantaranya Al-Imam Abu Hanifah tidak menjadikan rukun yaitu solawat. Cukup ya insya Allah. Mudah-mudahan
bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Terima kasih atas doanya dan kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita sehat walafiat, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah pandemi ini atau bala ini diangkat oleh Allah daripada negeri kita. Insyaallah negeri kita jadikan negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hadihi niyah wa nisallallahu hadratina yusril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.